sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu pagi ini kami bisa berkumpul dan beribadat di tempat ini. Meski kami tahu Tuhan, kami beribadat bukan di tempat yang bagus Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dengan doa kami masing-masing Engkau akan membimbing kami dan menutup dosa kami Tuhan. Di dalam tangan-Mu kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam penggoda percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada waktu keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Bawa anak itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkan ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikian firman Tuhan. Masuk ke pembacaan firman, kita tetap semangat walaupun kawan ada kirim ke rutan, ada separuh kemarin keluar demi hukum, separuh kirim ke Kupang, tetap kita di sini semangat, jangan lupa saling mendoakan. Kita tenang sebelum saya membawa renungan, kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah memberikan waktu dan tempat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama. Saat ini Tuhan Yesus, hamba bersama saudara-saudara kami di sini ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dengan membaca firman, dan hamba akan membawakan renungan. Kiranya hamba memohon Engkau curahkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, di saat kami berharap kepada Engkau, di saat kami dalam keadaan kesesakan, di dalam saat saudara-saudara kami dalam penderitaan, tapi iman kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini juga Tuhan Yesus hadir bersama kami Om Saibun, walaupun dia beragama Islam, tapi kami yakin dan percaya di saat kami di sini mengajarkan kebaikan, maka semuanya akan diterima. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami senantiasa dan dengarlah doa kami. Amin. Baik, kita telah peroleh firman ini pagi dari Lukas 9 ayat 37 sampai dengan 43. Jadi ini firman ini dia menceritakan tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Roh ini roh jahat. Itu roh jahat masuk itu anak sakit itu sampai dengan banting ke tanah, sampai dengan menggoncang-goncangkan dia. Jadi kalau kita mengikuti berarti sama kayak orang gila kambing. Bahasa dokternya penyakit ayam. Gila kambing, di sini sudah gila kambing belum? Gila kambing itu. Dia sampai banting-banting barang di apa ini. Ya biasa orang takut itu kalau dekat tungku tuh, dekat api atau di dalam air, atau di panas matahari, atau pas hujan, atau di pas sendiri, itu orang takutnya kalau itu penyakit kambing. Nah sekarang ini firman yang kita belajar pada ini hari, di sini kamu semua dalam keadaan sehat. Tidak ada penyakit kambing toh? Gila kambing tidak ada tuh di sini. Penyakit ayam itu gila kambing itu. Bahasa dokternya penyakit ayam. Kalau kita bahasa di sini sehari-hari bilang gila kambing.
Dan kita di sini tidak ada. Sekarang semua ambil ini, petik ini firman untuk kita ini pagi. Kita minta di Tuhan supaya Tuhan usir roh-roh jahat yang ada dalam kita pun tubuh. Tuhan usir roh-roh jahat yang ada dalam kita pun diri. Daerah-daerah roh-roh jahat terlalu banyak menguasai kita pun tubuh, maka kita semua jatuh ke dalam masalah. Betul toh? Nah, itu karena apa? Kemauan dagingnya tinggi, keinginan tubuhnya tinggi. Salah gunakan mata untuk melihat, salah gunakan telinga untuk mendengar, salah menggunakan pikiran yang baik untuk berpikir yang tidak, salah menggunakan tangan, salah menggunakan kaki, salah menggunakan kita pun tubuh semua. Makanya ini hari saya ingat ini bahwa firman tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit, roh jahat. Tuhan Yesus usir. Dan sekarang kamu semua di sini berbuka hati kepada Tuhan sudah. Berbuka hati kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan supaya Tuhan bisa membantu kamu. Tiap malam sembahyang itu bagaimana? Minta di Tuhan. Tuhan, gara-gara si tangan ini saya bisa masuk sini. Gara-gara si otak tidak baik ini saya bisa masuk tahanan. Gara-gara si pemikiran yang tidak baik ini saya masuk dalam masalah. Gara-gara si kaki ini saya bisa jatuh ke dalam masalah. Minta di Tuhan. Nah, karena apa? Kita semua ini orang berdosa. Di Alkitab berpesan kepada kita, mintalah maka akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan terus, dibukakan bagi. Jadi sekarang kita butuh sebagai anak-anak Tuhan, sekarang kita butuh apa? Selalu minta terus. Nah, jangan kita berpikir begini, oh ini harus minta supaya langsung Tuhan jawab. Jangan berpikir begitu. Kita meminta supaya Tuhan akan menjawab kita pun doa. Bagaimana Tuhan mau menjawab kita pun doa, semua tergantung dari iman kita berbuat. Kamu di dalam sini refleksi kembali. Selama di luar itu bagaimana dalam kehidupan? Baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam bermasyarakat, dalam urusan pemerintahan. Kau ingat bagaimana? Apa kamu sudah ikuti sesuai dengan aturan atau tidak? Atau kamu sudah ikut asal dari pedoman hidup orang Kristen? Yaitu sudah ikut apa yang tertulis dalam Alkitab atau tidak? Jadi kamu di sini sekarang refleksi kembali diri. Jangan bosan-bosan berharap kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan berdoa. Bisa atau tidak? Jadi kamu ingat itu. Karena di Mazmur 62 ada berpesan kepada kita. Mazmur 62 ayat 1, ayat 2 dan 3. Coba buka di Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62. Jadi kamu semua di sini mesti tenangkan diri. Nah, tenangkan kompu diri di saat kamu mencari Tuhan. Tenangkan kompu diri dengan keadaan di sini. Tenangkan kompu diri di saat kamu bersama-sama dalam ruang tahanan. Tenangkan kompu diri. Di luar pasti semuanya biasa marah-marah toh? Iya toh? Di luar siapa dia biasa tidur tidak pakai tikar kalau malam-malam. Ada tikar lebih tapi kalau tidak kasih tikar. Dia senang atau tidak? Yang ada pasti marah. Di luar siapa biasa makan hanya sedikit begini? Tidak ada. Kalau dia makan sedikit pasti mau makan tambah. Di luar siapa mandi setengah mati. Di luar siapa malam-malam tidur tidak pakai kain, padahal ada kain lebih. Jadi tempat di sini ada suatu peringatan untuk kamu semua. Karena di Mazmur 62 ayat 1 dan 2 firman berpesan kepada kita ini bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang dan padanya lah keselamatan. Hanya dekat Allah kita menjadi tenang. Bukan dekat kepada ini manusia. Pertama kita dekatkan diri kepada Tuhan Allah dulu, supaya kita bisa menjadi tenang. Karena apa kita dekatkan kita sendiri kepada Tuhan Allah? Di ayat yang ketiga dia menjawab, hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Ingat, walaupun kamu dalam keadaan masalah, tapi di saat kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, kamu berharap kepada Tuhan Allah, Tuhan sudah berpesan kepada kita bahwa Dia itu gunung batuku dan keselamatanku,
kota bentengku, aku tidak akan goyah. Walaupun dalam keadaan masalah, Tuhan akan menopang kamu semua. Asalkan kamu datang dengan hati yang baik. Datang kepada Tuhan itu dengan hati yang baik. Doa itu menjadi Tuhan. Tuhan, tuntun saya. Tuhan, saatnya untuk membimbing saya. Saya selama ini tersesat dalam kehidupan dunia ini. Selama ini saya tersesat karena kemauan daging. Saya minta supaya, kami mohon supaya Tuhan datang dan tuntun kami. Undang Tuhan untuk hadir. Jangan bosan-bosan. Kita tahu Tuhan ada di mana-mana. Nah, tapi kalau kita tidak undang Tuhan, sama kayak kita manusia tuh. Keluarga ada di mana-mana. Tapi ada apa-apa tidak saling kasih tahu keluarga. Bila ada sesuatu pasti keluarga itu tidak kenal. Kalau Tuhan yang kita percaya, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang Maha melihat, Tuhan yang Maha mendengar. Kamu tidak kasih tahu saja Tuhan sudah tahu. Ingat. Kamu tidak kasih tahu saja Tuhan sudah tahu. Apalagi kalau kamu selalu berseru kepada Tuhan. Berseru dalam hal ini selalu meminta kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa. Percaya saja. Di Mazmur 27 ayat 1, Tuhan kasih ingat kepada kita lagi. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Di saat kamu jadikan Tuhan sebagai terang dan sumber keselamatan, kepada siapa kamu harus takut? Kamu tidak akan goyah. Ini firman yang maksud bukan di saat kamu percaya Tuhan, membuat segala sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan juga, Tuhan akan ikuti kamu mau. Tidak. Tuhan akan kasih kita peringatan atau kasih kita pelajaran. Segala sesuatu kalau Tuhan izinkan pasti akan terjadi. Percaya. Apa yang kamu di dalam sini. Kalau Tuhan izinkan, hal ini memang terjadi. Yang penting kamu yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi saat ini karena izin dari Tuhan. Izin dari Tuhan supaya kamu bisa melewati ini masa-masa sulit. Melewati ini masa-masa suram. Jadi kamu jangan bimbang dan kecewa. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Kamu harus tahu. Dan kamu harus percaya bahwa ini adalah Tuhan yang izinkan ini masalah untuk kena di saya. Jadi saat kalau Tuhan izinkan berarti kita mesti siap. Kita mesti siap terima. Mau siap terima juga bagaimana? Andalkan iman yang ada. Mau andalkan dengan cara bagaimana? Taat dalam beribadah, taat dalam berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Kita tahu minta hikmat dari Tuhan. Baca di Alkitab, supaya tahu. Karena hikmat dalam Alkitab ini terlalu banyak. Pengetahuan dalam Alkitab juga terlalu banyak. Karena apa? Kita tidak membaca Alkitab, makanya kita sendiri tidak memperoleh hikmat. 10 perintah Allah pesan kita gampang-gampang. 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat. Pesan kita gampang-gampang. Di antara hukum Taurat itu. Hukum antara Tuhan buat untuk manusia dengan manusia itu. Kalau kami di Protestan, ayat 1 sampai 4 antara manusia dengan Tuhan. Ayat 5 sampai 10 antara manusia dengan manusia. Dan kitab sudah tertulis toh, di hukum Taurat sudah tertulis toh, jangan membunuh. Sudah ada larangan toh, jangan bersinah. Sudah ada. Jangan berdusta, sudah ada. Jangan mengingini harta sesamamu, sudah ada. Dia kitab sudah berpesan. Tapi karena apa? Kita selalu menjauhkan diri dari firman yang ada. Tidak pernah baca dan kita mau tahu firman. Kalau pernah baca firman pasti tahu toh. Tapi kalau tidak pernah baca firman, kamu tahu bagaimana. Makanya di kesempatan di sini, keluarga yang datang di sini jangan lupa minta Alkitab. Ingat, minta Alkitab supaya kau bisa mengisi sebagian waktu dengan membaca firman. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Bisa. Bawa ini apa ini? Alkitab. Nanti mulai minggu depan saya cek satu. Saya cek satu mana sudah ada bawa Alkitab. Yang jauh saya maklumi, tapi sama-sama tinggal di Kefa, kalau tidak ada Alkitab, malu ke tidak? Oh saya punya seorang diri, bayangkan, dia bisa minta di keluarga boratan Al-Quran. Dan beberapa bacaan untuk kelompok agama punya. Kamu bayangkan, dia tidak tawar hati. Karena orang lain mungkin disuruh apa ini, bisa sendiri,
Tapi apa? Dia cuma masih berusaha untuk mencari Tuhan. Dengan cara apa? Kau lihat dari gaya sembahyangnya. Kalau dibukakan pintu, kesempatan dia selalu ikut ambil apa? Ikut apa? Tekun dalam sembahyang. Di saat dalam keadaan tertentu, dia bisa baca dia punya Al-Quran, baca atau buku-buku pengetahuan dari Islam punya. Anak kamu di sini banyak orang bisa kalah dari satu orang, malu atau tidak? Harus malu kalau diri sedikit, Nah, jangan kamu datang di sini dengan perselisihan. Sebuah agama paling benar. Sebuah agama jangan. Yang kamu ambil adalah kebaikan. Dia kalau tekun sembahyang, saya cuma mesti tekun sembahyang. Dia tekun dalam membaca di Al-Quran, saya cuma mesti tekun dalam membaca Alkitab. Bisa atau tidak? Bisa. Kau lebih banyak kalah dari satu orang. Jadi saya kasih perbandingan ini bukan untuk buat satu perbedaan, tidak. Bukan supaya satu permusuhan, tidak. Tapi supaya saling mengingatkan. Tuhan kasih om saya di sini untuk kasih kamu juga. Tuhan kasih kamu di sini juga untuk membantu om saya pun. Itu cara hidupnya kita simpel, buat begitu, tidak ada lain. Terus kamu di sini, jangan ada pemikiran takut, jangan ada pemikiran gelisah. Ingat, yang baru masuk ini, jangan berpikiran tidak. Jangan sampai malam mau berpikir ini saya mau lari keluar ikut mana. Jangan berpikir ini nanti saya setengah mati begini, saya putus asa, saya bunuh diri. Jangan, tidak boleh. Berpikir untuk senang di tempat. Ini adalah satu tempat untuk memperbaiki kamu juga. Satu tempat untuk menolong kamu. Bagi yang sakit juga satu tempat untuk menyembuhkan kamu. Ini tempatnya. Jangan pikir ini tempat ini digunakan ruang tahanan. Jadi kau bilang tempat itu tidak bagus. Jangan. Asalkan kalau mau keluar dari perubahan, ini cerita terlibat untuk kamu semua. Percaya atau tidak percaya. Keluar dari perubahan, kau bilang tempat yang tidak tempat. Karena apa? Di sini kamu tekun dalam doa. Di sini kamu tekun dalam membaca firman. Om saya juga begitu. Di sini tekun dalam sholat. Tekun dalam membaca dia punya Al-Quran. Di luar sampai tiap hari pegang Alkitab, saya tanya kamu semua. Pasti jarang. Hari Minggu saya tidak pegang Alkitab. Iya toh? Hari Minggu saja yang kita pikir istri jalan lengan. Apalagi hari ini apa ini? Hari biasa. Karena ikut kesibukan, ikut kemauan tubuh, kita lupakan Tuhan. Tapi ini saat sekarang kita isi kembali kekosongan yang ada. Isi kita punya iman yang kosong. Jadi sini saya berpikir yang tidak. Pikir untuk sehat, pikir sebagai pembahasan cepat. Supaya kami bisa dikirim ke hutan. Kami bisa dikirim ke kejaksaan. Kami bisa disidangkan secepat mungkin. Supaya kami tahu keputusannya sampai kapan. Berharap kepada Tuhan, berharap dan selalu berharap. Ingat, jangan putus asa dalam menghadapi masalah. Yang ada upaya perdamaian juga, lakukan terus. Minta di Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Dan di sini juga berusaha untuk sehat. Di sini serba keterbatasan. Kita mau kasih kain, takut untuk bunuh diri. Maka yang terakhir apa? Kita yang ikut aturan, celana pendek, baju kaos. Barang-barang tajam tidak dibawa ke dalam sini. Barang pecah belah juga tidak dibawa ke dalam sini. Jadi di luar tidak pernah makan di piring plastik, di sini kita makan di bungkusan. Di luar kita hanya minum di gelas kaca, di sini kita minum di gelas aqua, gelas plastik. Di luar kita makan pakai sendok besi, di sini kita makan pakai sendok plastik. Untuk itu kita mulai dari awal. Suatu kala kamu keluar pasti kamu ingat. Saya pernah satu tempat saya makan hanya sendok plastik terus. Pada kami di satu tempat itu makan hanya di bungkusan terus. Kekurangan untuk makanan juga jangan dipikirkan. Makanya saya belum makan kasih dari Tuhan. Tuhan, saya makan sedikit itu saya tidak kenyang Tuhan. Tapi saya yakin kalau Tuhan berkati di makanan, ini makanan akan memberikan kekuatan bagi saya. Harus yakin begitu. Air juga begitu. Tuhan, saya biasa di rumah kalau belum makan minum air bergelas. Habis makan minum air bergelas. Duduk hampir 1 jam minum 1 gelas. Tapi di sini kami minum air bergelas. Kasih tahu di Tuhan supaya Tuhan berkati air yang dibagikan. Supaya pas minum itu air bisa hilangkan rasa dahaga. Itulah air itu bisa memberikan rasa segar. Kalau di pesan di firman di 2 Timotius pasal 1 ayat kedua, firman yang kepada kita bilang apa? Sebab Allah memberikan roh kepada kita bukan roh ketakutan.
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ingat, Tuhan kasih kita roh bukan roh ketakutan, bukan roh gelisah, bukan roh cemas, bukan roh khawatir, tapi Tuhan kasih kita roh keberanian, roh kekuatan, roh kasih dan ketertiban. Ingat itu. Dan kalau Tuhan suka kasih kita yang bagus-bagus punya, jangan kita pakai roh yang tidak bagus di sini. Kesilah rasa takut. Saya menghibur, saya akan selalu berpesan kepada kamu. Ada kawan yang sudah duduk sendiri, murung, pikiran, tanpa sebab dia suka menangis. Tugas yang lain itu menghibur. Ingat, tugas yang lain itu menghibur. Kalau kau menghibur dia setengah mati, panggil kami, biar kami juga bantu menghibur. Ada kesempatan seputar lagu rohani, ikut ambil bagian juga menyanyi. Bisa ke tidak? Apa kau mau Kristen ini? Kalau saya sudah hafal kita lagu beberapa, dan kamu hanya dulu. Wow. Ya tuh, habis hafal doa juga tadi itu saya kasih tahu itu. Doa itu jangan buru-buru. Tarik nafas baik, siapkan diri baik, baru doa. Nah, doa apa? Bahkan sering itu doa apa kira-kira? Terakhir apa? Orang di situ ribut, ketawa kamu, sudah tidak ada ini apa lagi, konsentrasi untuk sembahyang. Nah. Doa itu dengan tenang. Besok melihat orang bagaimana, doanya mulai begitu. Atau dan besok melihat orang cepat begitu. Tidak toh? Nah, itu karena apa? Tidak sering berdoa. Ketahuan orang tidak sering berdoa. Jadi ini kesempatan kau belajar sudah. Kalau kayak ini doa itu bagaimana? Duduk tenang, tarik nafas dalam-dalam, fokus kepada Tuhan, baru lipat tangan sembahyang. Baca Alkitab juga begitu, jangan buru-buru. Nah, jangan buru-buru baca Alkitab. Angkat Alkitab, tandai memang mana yang kita baca, lihat garis besarnya, awalnya di mana, di akhir di mana. Setelah itu baru baca supaya tahu di awal dan akhir. Jadi titik, koma bisa jelas. Kita semua pasti tahu cara membaca. Caranya begitu. Ingat ya, tetap semangat di sini. Tetap semangat. Nah, saya akan tetap doakan untuk kamu supaya kelak kamu ada perubahan semua. Saya akan doakan kamu semua supaya sehat. Doakan kamu semua untuk umur panjang supaya kelak kita masih bisa bertemu. Dan saya yakin kita akan ketemu lagi. Saya yakin. Bukan di tempat. Dan saya bilang ketemu dan kamu nanti di tempat. Tidak. Saya akan ketemu kamu di kampung wilayah masing-masing. Yang tadi tempat umum. Dalam hal ini kami tugas. Pasti kita akan ketemu. Jadi kalau saya harapkan kamu sudah sehat, kamu mesti berharap lebih sehat lagi. Kalau saya harapkan kamu umur panjang, nah kamu bisa berpikir untuk umur pendek lagi. Kamu tetap berpikir untuk umur panjang. Saya tidak berharap supaya kamu sudah membalas umur. Kebaikan di sini, saya tidak berharap itu. Saya berharap ada perubahan. Saya berharap itu. Berharap ada perubahan. Ingat. Malam-malam juga jangan lupa doakan untuk istri anak di rumah. Orang tua, doakan. Saat ada kunjungan juga ingat. Sampaikan, datang jangan hanya semata-mata untuk makanan. Ingat. Di samping bawa makanan untuk kebutuhan, sampaikan di keluar. Tolong dukung kami dalam doa. Karena kami di sini tetap akan tekun dalam doa. Bisa atau tidak? Bisa. Ini firman yang saya bawa ini pagi, kita saling menguatkan dalam doa. Nanti saya bawa ke syafaat. Saya yakin dan percaya Tuhan telah hadir bersama kita, Tuhan telah menolong kita, karena Tuhan tempat keselamatan kita. Amin.